Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan dia hidayah. Wa man yudlilhu fala hadiya. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah berikan kesesatan, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memberikan dia tolong. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha berdiri sendiri dan maha hidup, bi rahmatika astaghits, rahmatmu selalu aku harapkan ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, ya Allah janganlah engkau biarkanku buat mengurusin urusanku walaupun hanya sekejap mata. Itu adalah zikir pagi dan petang yang sering dibaca, dan sedikit sekali kaum muslimin mungkin yang tahu artinya gitu. Karena inti dari doa itu salah satunya adalah ketika kita tahu maknanya itu rasanya beda. Ya, kalau zaman dulu kita jahiliyah, ya kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, dengar lagu bahasa Inggris itu apa sih ini artinya? Tapi bagi mereka yang udah bisa, itu rasanya beda. Doa pun sama ya, bukan maksudnya menyamakan doa dengan musik atau lagu, tapi sesuatu yang dimaknai itu rasanya akan beda, rasanya akan berbeda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan pada malam hari ini. Sebuah kesempatan yang mahal bisa berdiri di depan para guru-guru saya, para pemuda-pemuda. Ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang mungkin suatu hari nanti akan menjadi penerus kita ya, yang di masjid ini, yang akan menggantikan kita. Karena saya tahu banget rasanya tidak, maksudnya apa ya, di lingkungan yang tidak dihargai pemudanya itu rasanya kayak kita kurang dipercaya. Tapi suatu ketika ada seseorang yang saya kagumi, dia mendatangi saya dan akhirnya dia mengambil saya bahasanya dari lubang kemaksiatan, dan dia memberikan sosok terbaik hingga akhirnya diberikan kesempatan, hingga akhirnya Allah berikan hidayah kepada saya. Jadi ketika kita punya, ya ada di sini teman-teman ya, ada Fadil dan teman-temannya gitu. Ini kesempatan yang mahal, apalagi di Ramadan. Kalau bisa ada kesempatan mereka untuk bisa berdiri di sini, bukan ceramah ya, misalnya jadi apa, yang bisa ngomongin. Karena di salah satu masjid di salah satu perumahan yang cukup banyak ustadznya, itu pemuda-pemudanya diberikan kesempatan untuk berdiri, dan mereka merasa bangga dengan hal itu. Dan suatu hari ketika mereka berdiri di sini, mereka udah nggak kaget lagi. Ya, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat. Nah, sebelumnya ini berapa menit ya? 7 menit ya? Kultum terserah. Insyaallah ya. Ya, ini mungkin saya nggak seperti ustadz-ustadz lainnya, jadi mungkin kalau bahasanya nggak kayak ustadz gitu. Jadi mohon maaf ya, jadi masih jauh dari kata layak untuk bisa berdiri di sini, karena ada yang Ustaz tolong ngisi di sini gitu. Wah, padahal banyak yang insya Allah jauh lebih layak ya, tapi semoga ini bisa jadi sharing buat kita semua, yang ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi saksi kita pada hari kiamat. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Kita yang ada di sini ini Allah berikan gambaran pada hari kiamat. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal. Jadi 4 pertanyaan ini akan ditanyakan kepada setiap kita ya, yang ada di lantai 1 ataupun di lantai 2. Wa an umrihi fima afnah. Akan ditanya yang pertama, umurnya digunakan buat apa? Wa an ilmihi fima fa'al. Yang keduanya, ilmunya diamalin apa enggak. Jadi yang berilmu itu nanti akan ada pertanyaan, udah dapat ilmu, diamalin apa enggak. Yang ketiga,
wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Yang ketiga itu harta yang dia dapatkan, dia dapat dari mana, terus dia berikan kemana. Itu akan jadi pertanyaan ketiga yang harus dijawab. Dan yang terakhir, wa an jizmi fima abla. Dan jasadnya ketika di dunia capek lelahnya buat apa. Jadi kalau pada malam hari ini kita duduk buat mendengarkan ceramah atau qiyamul lail, ya, tarawih, ini akan menjadi saksi kita yang insya Allah menjadi salah satu pertanyaannya akan kita jawab dengan mudah ya di malam hari ini. Dan semoga ini bisa berlanjut ke hari-hari selanjutnya. Apalagi kita mendekati pertengahan bulan Ramadan, ya, perjalanan masih setengah lagi dan di sebagian masjid sudah semakin terjadi kemajuan, safnya makin maju ya. Dan kita berharap semoga kita adalah orang yang bisa sampai garis finish ya, sampai di garis finish di malam Lailatul Qadar yang insya Allah di malam Senin depan ya, itu udah mulai masuk Lailatul Qadar. Semoga kita bisa itikaf bersama-sama dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul. Berat tema kita pada malam hari itu tentang kejujuran. Jujur. Ketika kejujuran berbuah manis. Tapi pada malam hari ini sebenarnya saya lebih suka berkisah. Siapa di sini yang suka berkisah? Ada nggak? Kan kalau dikisahin seneng gitu ya. Ya. Suka ya semuanya. Ya, jadi dalam sebuah penelitian itu riset berkisah itu akan apa ya? Motorik sensoriknya itu buat otak itu akan jauh lebih mudah dipahami dan lebih mudah ditangkap, pesannya pun akan lebih mudah. Jadi kisah ini saya ambil dari Ibnu Rajab ya, kitabnya. Jadi kisah ini tentang kejujuran. Jadi suatu ketika ada namanya Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Dia menceritakan bagaimana dulu dia pas masih muda. Ini kisah buat pemuda. Ini salah satu di antara beberapa kisah favorit saya. Kisah ini, jadi dia menceritakan suatu ketika, kata Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz, dia bercerita, dulu ketika aku di Mekah, ya, aku mengalami kelaparan yang sangat luar biasa, lapar banget, gak ada makan, gak ada minum, aku lapar, aku kelaparan pada hari itu. Lalu aku berjalan sedikit keluar. Lalu ketika aku lagi berjalan, aku melihat sebuah kantung sutra. Jadi ada kantung gitu ya. Ya, kayak pouch terbuat dari sutra, lalu ada talinya juga terbuat dari sutra. Lalu aku ambil tali dan kantung tadi, lalu aku ambil, lalu kubukalah kantung tadi, kubuka, aku menemukan di sana ada mutiara. Jadi ada mutiara yang kalung ya, semacam mutiara kalung. Lalu aku ambil, lalu aku bawalah kantung yang berisi mutiara tadi, dibawa sama Abu Bakar. Lalu seketika terdengar dari luar sana ada seorang kakek-kakek yang lagi nyari sesuatu. Ternyata kakek-kakek itu sedang mencari sebuah kantung yang isinya mutiara yang tadi baru ditemukan sama Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Kakek-kakek itu langsung bilang gini, siapa yang menemukan kantung ini? Kantung yang berisi dalamnya adalah mutiara. Kantungnya terbuat dari sutra. Yang menemukannya akan kuberikan 500 dinar. 1 dinar berapa? Ada yang tahu? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau saya tadi ngecek Tokped ya, sama beberapa situs, itu kurang lebih 4 jutaan. 4 juta 100 sekian ya. Jadi sekitar kalau dihitung-hitung 500 dikali 4 juta berapa? 2 miliar ya. Jadi siapa yang menemukan kantung ini yang ada mutiaranya akan aku kasih 2 miliar. Ini berarti mahal banget nih kan. Aku mendengar itu, akhirnya aku samperin tuh kakek. Aku samperin kakek. Kakek nyari sesuatu yang hilang. Oh iya, saya hilang. Sini, masuk ke rumah saya dulu, masuk. Akhirnya dibawalah kakek tadi ke rumah pemuda tadi dimasukin. Nah ini pengen dicek dulu dong, ini benar nggak? Takutnya ini cuma, wah ini iseng-iseng doang atau gimana? Memastikan bahwa memang kantong ini milik kakek. Coba jelasin kek, ciri-cirinya gimana? Oh, ciri-cirinya begini-gini dan begini. Terbuat dari sutra. Oh gitu.
Ternyata pas dicek, oh bener, sesuai dengan apa yang dia temuin. Tapi dalam hati pemuda ini bisa. Apa aku ambil aja ya? Aku kasih kantung ini, terus aku dapat 500. Ini suara batinnya si Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Aku ambil lah. Pas banget aku lagi lapar nih, sisanya bisa buatku manfaatin. Dalam hatinya. Tapi pas udah dikasih, ini saya kasih, kayak saya tadi nemuin gitu, dikasih. Saya udah menemukan. Terus pas mau dikasih sama Abu Bakar, mau diambil tuh. Langsung pengen dikasih tuh 500 dinar tadi. Ya 2 miliaran ya. Tapi kata dia, oh enggak, saya nggak mau. Enggak, kamu harus terima ini, kamu berhak buat dapetin ini. Enggak, saya nggak mau. Ditolak. Saya nggak mau. Ini memang milikmu, saya harus mengembalikannya. Saya tidak ingin dapat ini. Padahal lagi lapar banget tuh. Lagi lapar banget, nggak punya uang. Akhirnya berhentilah di situ, kakeknya pergi dan kisah pun berhenti di sini. Tapi suatu ketika berjalanlah beberapa hari atau beberapa waktu ya, di sini nggak dijelaskan waktunya. Suatu ketika Abu Bakar ini melakukan sebuah perjalanan yang menggunakan kapal. Jadi dia harus pergi dari Mekah dan naik kapal. Suatu ketika lagi naik kapal, cuaca di laut itu sedang tidak baik-baik saja, ombaknya besar gitu. Lalu qadarullah di situ ternyata kapalnya karam, kapalnya hancur, dan orang-orang yang ada di dalamnya semuanya pada tenggelam. Tapi pada saat itu aku melihat sebuah kayu dan aku pun berpegangan pada kayu papan yang bekas kapal tadi pecahannya. Saya berpegangan hingga ombak itu membawa aku entah kemana. Saya hanya berpasrah sama kayu ini. Akhirnya dipegangan hingga beberapa waktu. Akhirnya kayu ini pun membawaku ke sebuah tempat. Ketika aku sampai di pinggir pantai, aku sampailah di sebuah pulau yang ada penduduknya. Akhirnya dia selamat. Dia selamat. Terus aku pas di situ langsung berjalan di pulau itu. Aku masuk ke sebuah masjid, lalu aku baca Quran. Jadi pemuda ini pemuda yang soleh ya. Masuk ke masjid itu baca Quran. Lalu ada orang-orang deketin dia, nyamperin. Kamu lagi baca Qurannya? Oh iya, lagi baca Quran. Boleh nggak ajarin kami penduduk-penduduk sini gitu? Pengen baca Quran juga. Oh iya boleh. Akhirnya diajarkanlah tuh baca Quran. Lalu dia dapat upah dari ngajarin itu. Lalu ketika dia ngambil, ternyata di rak-rak itu dia menemukan beberapa lembar Quran. Lalu orang-orang di situ nanya lagi, kamu bisa nulis? Oh bisa. Ajarin kami nulis dong. Wah, akhirnya diajarinkan lah mereka. Akhirnya mereka belajar menulis. Suatu ketika akhirnya orang penduduk sini pada kagum sama pemuda ini. Lalu teringat, oh iya, di pulau ini ada seorang wanita yatim yang dia sangat kaya. Kata penduduk sini, mungkin sama tokoh masyarakatnya. Kami pengen banget kamu menikah dengan wanita itu. Jadi perempuan ini yatim tapi kaya raya. Oh gitu. Diterima apa enggak kira-kira? Hah? Terima? Terima, Masya Allah. Apa ditolak? Ternyata udah, saya nggak mau. Pertama ditolak. Enggak, kamu harus mau. Saya nggak mau. Enggak, kamu harus mau. Akhirnya karena yaudahlah, udah dipaksa gitu. Dan akhirnya dia mau menikah dengan wanita. Akhirnya dipertemukanlah dengan wanita ini. Bertemu dengan wanita ini. Pas dipertemukan, pemuda ini shock, kaget ketika melihat wanita ini. Kira-kira kenapa shocknya? Cantik. Apa? Ternyata bukan cantik. Tapi karena ada sesuatu yang menggantung di lehernya, yaitu kalung. Ada kalung yang tidak asing bagi dia. Kayak kenal ya. Tapi masih membatin gitu. Sampai dia ngeliatin kayak, wah, shock gitu. Terus orang yang ini langsung bilang kayak gini, wahai pemuda, kau telah menyakiti hati perasaan wanita ini dengan kamu ngeliatin kalungnya. Sebenarnya kenapa? Kok kamu ngeliatinnya gitu banget gitu, ngeliatin kalungnya. Akhirnya diceritakanlah kisahnya yang sebelumnya tadi. Ternyata saya pernah nih dulu menemukan kalung kayak gini, kok mirip ya sama yang dipakai wanita ini. Terus diceritain lah kalau dia pernah ketemu kakek yang tadi dan seterusnya. Lalu orang-orang di situ ketika mendengar kisah pemuda ini langsung kaget, langsung bertakbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, sampai terdengarlah ke penduduk pulau. Orang-orang pemuda ini langsung bingung, kenapa? Kok kalian langsung bertakbir, bertahlil? Kenapa? Wahai pemuda, tahu nggak? Sebenarnya dulu itu orang tua dari perempuan ini itu sebenarnya
pemilik kalung ini gitu. Dulu ketika dia sebelum meninggal, dia pernah ngomong sesuatu. Kakek ini pernah mengatakan bahwa saya belum pernah bertemu dengan seorang pemuda yang keislamannya seperti pemuda yang pernah ketemu ini, yang pernah mengembalikan kalungku ini. Dan aku berharap suatu hari bisa dikumpulkan dengan pemuda ini dan aku bisa nikahkan dengan putriku. Dan akhirnya itu pun terjadi pada harinya. Akhirnya mereka pun menikah. Mereka akhirnya menikah. Dan gak berapa lama kemudian dia punya, akhirnya lahirlah 2 anaknya di penghujung cerita ini. Akhirnya 2 anak, punya anak dan seterusnya. Kemudian gak lama kemudian istrinya meninggal dunia. Tinggal dia dan 2 anaknya. Dan gak lama kemudian 2 anaknya pun juga meninggal dunia. Jadi tinggal dia sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Kalungnya pun terwariskan ke dia. Apa yang terjadi? Kalungnya ini yang pernah dia sempat temui dulu di jalan, itu akhirnya dia jual karena istrinya udah nggak ada, anaknya juga sudah meninggal. Akhirnya dia jual kalung ini, dan berapa tahu harganya? Dalam riwayat ini dikatakan bahwa terjual dengan harga 100.000 dinar. Itu kalau saya hitung-hitung kurang lebih 400 miliar. Jadi di ujung-ujung kisah ini Allah gantikan yang dulu dia ketika masih lapar gitu jujur sama Allah, dia berusaha nolong pemuda ini, dan akhirnya dia cerita itu berkali-kali lipat Allah ganti ya karena kesolehan pemuda ini. Nah, ini dari kisah ini kita bisa banyak belajar. Jadi salah satunya adalah mereka yang jujur sama Allah akan wujudkan cita-cita dia. Mungkin nggak dalam waktu singkat, tapi mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, intas bukillah hayasduka. Barang siapa yang jujur sama Allah, maka Allah akan wujudkan cita-citanya, kata Rasulullah. Maka dari sini kita belajar bahwa mereka yang jujur sama Allah, ya, yang di bulan Ramadan ini yang pengen jadi baik, maka jujurlah sama Allah. Merenunglah di kegelapan malam di atas sajadah kita dan minta sama Allah. Gitu. Jangan selalu kita berdalil dengan Ramadan insya Allah jauh dari dosa. Tapi kenyataannya, ya, kita masih ngelakuin dosa. Aneh ya, katanya di bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu. Tapi masih ada orang ngelakuin maksiat. Ya, ini terjawab salah satunya ya, sebagai penutup. Kata Imam Al-Qurtubi, salah satu penulis kitab tafsir, dia mengatakan gitu. Jadi yang dibelenggu itu adalah setan dari jenis jin. Jadi kenapa masih ada orang melakukan dosa? Dia menyebutkan 3 penjelasan. Yang pertama, kanufusil khabithah. Sebab pertama, kenapa orang masih melakukan dosa di bulan Ramadan padahal setan itu dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Yang pertama faktornya karena jiwa yang buruk. Jiwa yang memang udah dari sakit dari sebelum Ramadan. Itu efeknya masih di bulan Ramadan. Yang kedua, wal'adatil qabihah. Yang kedua, karena kebiasaan sebelum Ramadan memang udah jelek. Jadi mengubahnya pun susah, butuh waktu. Dan yang ketiga, kasyayatinil insiyah, setan dari jenis manusia. Jadi 3 hal ini yang membuat kenapa di Ramadan masih ada orang yang melakukan dosa. Salah satunya adalah karena banyak hal-hal buruk yang pernah dilakukan di sebelum bulan Ramadan, dan akhirnya di bulan Ramadan dia tidak bisa langsung berubah begitu saja ya. Tapi itu butuh waktu. Allahu a'lam bishawab ya. Semoga kisah ini ya, bisa menjadikan kita jadi hamba yang semakin berharap sama Allah. Jangan sampai kita di Ramadan ini kesempatan yang mahal yang Allah berikan, tapi keluar dari bulan Ramadan kita kembali lagi sebagaimana kita dulu sebelum bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkaulah yang menjadikan kesedihan, tapi jika Engkau menghendaki maka kesulitan itu akan menjadi mudah. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.